Pernahkah kamu merasa seseorang kecewa denganmu? Halo semuanya, selamat datang di Langkah Positif. Hari ini kita akan membahas 6 tanda yang menunjukkan seseorang mungkin merasa kecewa denganmu. Memahami tanda-tanda ini penting agar kita bisa memperbaiki hubungan sebelum terlambat. Mari kita lihat lebih dekat. Jangan biarkan kekecewaan menghalangi hubunganmu. Kenali tanda-tanda ini dan lakukan perubahan. Ikuti kami untuk lebih banyak wawasan dan tips. Tetap positif. Tanda pertama yang bisa kamu perhatikan adalah ketika seseorang yang biasanya hangat dan ramah tiba-tiba menjadi dingin dan menjaga jarak. Mereka mungkin mulai menghindari percakapan panjang, memberikan respons yang singkat, atau bahkan berusaha menghindarimu sepenuhnya. Ini bisa menjadi tanda bahwa mereka merasa kecewa atau tersakiti. Perubahan ini bisa sangat mencolok jika kamu memperhatikan interaksi sebelumnya. Orang yang kecewa mungkin merasa tidak nyaman untuk berdekatan atau berbicara lama-lama karena mereka belum siap untuk menghadapi atau membicarakan kekecewaan mereka. Jika kamu melihat tanda ini, cobalah untuk tidak langsung menyalahkan diri sendiri atau merasa marah. Sebaliknya, berusahalah untuk mengerti apa yang mungkin membuat mereka kecewa. Tanyakan dengan lembut dan penuh perhatian, apakah ada sesuatu yang mengganggu mereka. Kadang, percakapan yang jujur dan terbuka bisa membantu memperbaiki situasi. Menghadapi seseorang yang merasa kecewa membutuhkan kesabaran dan empati. Dengarkan apa yang mereka rasakan dan cobalah untuk memahami perspektif mereka. Ingat, komunikasi adalah kunci dalam memperbaiki hubungan dan mengatasi kekecewaan. Jangan biarkan sikap dingin merusak hubunganmu. Ajak mereka berbicara dengan hati yang terbuka. Tanda kedua adalah mengurangi interaksi dan komunikasi. Orang yang kecewa mungkin akan mengurangi frekuensi komunikasi denganmu. Mereka mungkin tidak lagi menghubungimu sesering biasanya atau memberikan jawaban singkat saat diajak berbicara. Perubahan ini bisa terlihat dari pesan yang jarang dibalas atau bahkan diabaikan. Jika sebelumnya mereka sering berbagi cerita atau kabar, kini mereka lebih memilih untuk diam dan menjaga jarak. Jika kamu memperhatikan perubahan ini, penting untuk tidak langsung menyalahkan diri sendiri atau merasa marah. Sebaliknya, cobalah untuk mengerti alasan di balik sikap mereka. Tanyakan dengan lembut dan penuh perhatian, apakah ada sesuatu yang mengganggu mereka. Percakapan yang jujur dan terbuka bisa membantu memperbaiki situasi. Ingat, mengurangi interaksi dan komunikasi adalah cara seseorang menunjukkan bahwa mereka sedang tidak nyaman atau kecewa. Cobalah untuk bersikap sabar dan empati, serta berikan ruang bagi mereka untuk mengungkapkan perasaan mereka. Jangan biarkan kurangnya komunikasi merusak hubunganmu. Ajak mereka berbicara dengan hati yang terbuka. Tanda ketiga adalah menghindari kontak mata. Ketika seseorang merasa kecewa atau tidak nyaman, mereka cenderung menghindari kontak mata saat berbicara. Ini bisa menjadi cara mereka untuk menghindari konfrontasi atau menunjukkan bahwa mereka merasa terganggu. Jika seseorang biasanya menatap matamu saat berbicara, tetapi sekarang mereka lebih sering mengalihkan pandangan atau menghindari tatapan langsung, ini bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang salah. Menghindari kontak mata juga bisa menunjukkan bahwa mereka merasa tidak nyaman atau ada hal yang belum terselesaikan dalam hubungan kalian. Ini adalah sinyal bahwa mereka mungkin merasa kecewa atau terluka. Jika kamu melihat tanda ini, cobalah untuk mendekati mereka dengan sikap yang tenang dan penuh perhatian. Tanyakan dengan lembut apakah ada yang mengganggu mereka dan tunjukkan bahwa kamu siap mendengarkan. Komunikasi yang jujur dan penuh empati dapat membantu mengatasi masalah ini. Jangan biarkan kurangnya kontak mata merusak hubunganmu. Ajak mereka berbicara dengan hati yang terbuka. Tanda keempat adalah perubahan nada dan bahasa tubuh. Ketika seseorang merasa kecewa, nada suara mereka mungkin terdengar kesal, tidak sabar, atau dingin.
Perubahan ini bisa sangat mencolok jika kamu memperhatikan cara mereka berbicara sebelumnya. Bahasa tubuh mereka juga bisa berubah menjadi defensif atau tidak nyaman. Misalnya, mereka mungkin menyilangkan tangan atau kaki saat berbicara denganmu, menghindari sentuhan fisik, atau menampilkan ekspresi wajah yang tegang. Perubahan nada dan bahasa tubuh ini adalah cara mereka menunjukkan bahwa mereka merasa tidak puas atau kecewa. Mereka mungkin tidak ingin mengungkapkan perasaan mereka secara langsung, tetapi sikap dan bahasa tubuh mereka bisa berbicara banyak. Jika kamu memperhatikan perubahan ini, cobalah untuk mendekati mereka dengan sikap yang tenang dan penuh perhatian. Tanyakan apakah ada yang mengganggu mereka, dan tunjukkan bahwa kamu siap mendengarkan. Komunikasi yang jujur dan penuh empati dapat membantu mengatasi masalah ini. Jangan biarkan perubahan nada dan bahasa tubuh merusak hubunganmu. Ajak mereka berbicara dengan hati yang terbuka. Tanda kelima adalah berhenti memuji dan menjadi terlalu kritis. Ketika seseorang merasa kecewa, mereka mungkin berhenti memberikan pujian dan mulai lebih sering mengkritik. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa mereka tidak puas dengan sesuatu yang kamu lakukan atau dengan hubungan kalian secara umum. Jika sebelumnya mereka sering memberikan pujian atau apresiasi, dan kini mereka lebih fokus pada kekurangan atau kesalahanmu, ini bisa menandakan bahwa mereka merasa kecewa atau tidak puas. Kritik yang berlebihan bisa menjadi cara mereka untuk mengekspresikan rasa kekecewaan mereka. Perubahan ini bisa sangat menyakitkan, tetapi penting untuk tetap tenang dan mencoba memahami alasan di balik sikap mereka. Tanyakan dengan lembut apakah ada sesuatu yang spesifik yang membuat mereka merasa tidak puas atau kecewa, dan berusahalah untuk mendengarkan dengan penuh perhatian. Komunikasi terbuka adalah kunci untuk mengatasi perubahan ini. Tunjukkan bahwa kamu siap untuk mendengarkan umpan balik mereka dan berkomitmen untuk memperbaiki situasi. Jangan biarkan kritik berlebihan merusak hubunganmu. Ajak mereka berbicara dengan hati yang terbuka. Tanda keenam adalah mengungkit kesalahan masa lalu. Ketika seseorang merasa kecewa, mereka mungkin sering mengungkit masalah atau kesalahan dari masa lalu yang sebelumnya sudah diselesaikan. Ini bisa menunjukkan bahwa mereka masih menyimpan rasa tidak puas atau terluka yang belum sepenuhnya teratasi. Jika kamu merasa bahwa masalah yang sudah lama berlalu kembali dibicarakan, atau kesalahan yang sudah diakui dan diperbaiki sebelumnya tiba-tiba diungkit lagi, ini bisa menjadi tanda bahwa ada kekecewaan yang belum terselesaikan. Perubahan ini bisa menunjukkan ketidakmampuan mereka untuk melepaskan rasa kecewa atau ketidakpuasan. Jika kamu menghadapi situasi ini, cobalah untuk mendekati mereka dengan empati dan pengertian. Tanyakan dengan lembut apakah ada hal yang masih mengganggu mereka, dan tunjukkan bahwa kamu siap untuk mendiskusikan dan memperbaiki masalah tersebut. Komunikasi yang jujur dan terbuka sangat penting untuk menyelesaikan masalah yang sudah lama berlalu dan mencegah kesalahpahaman lebih lanjut. Jangan biarkan kesalahan masa lalu menghalangi hubunganmu. Ajak mereka berbicara dengan hati yang terbuka. Terima kasih telah menonton video ini. Mengenali tanda-tanda kekecewaan dalam hubungan adalah langkah awal untuk memperbaikinya. Jika kamu menemukan salah satu dari tanda-tanda ini, ingatlah untuk mendekati situasi dengan sikap yang tenang dan penuh empati. Komunikasi yang jujur dan terbuka adalah kunci untuk memperbaiki hubungan dan mengatasi masalah. Jangan biarkan kekecewaan menghalangi hubunganmu. Ajak mereka berbicara dan cari solusi bersama. Setiap hubungan memiliki tantangan, tetapi dengan usaha dan pengertian, kamu bisa memperkuatnya. Untuk lebih banyak wawasan dan tips, jangan lupa untuk mengikuti Langkah Positif dan klik tombol suka jika kamu merasa video ini bermanfaat. Tetap positif dan jaga hubunganmu dengan baik. Terima kasih telah menonton. Ikuti kami untuk lebih banyak wawasan dan tips. Tetap positif.